Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai hasil rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, kita sudah terhubung dengan reporter Widya Anggita dan juru kamera Feriska Immanuel serta Amin Subarkah langsung dari gedung DPR RI. Widya, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional? Ya, Cikal dan juga pemirsa, rapat Komisi 11 DPR RI yang sudah saat ini masih digelar bersama dengan Kementerian Keuangan, OJK, LPS, dan juga Bank Indonesia yang membahas terkait dengan kebijakan Kementerian Keuangan PMK nomor 70 tahun 2020 atau PMK nomor 64/2020 ini membahas terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional yang dinilai oleh Komisi 11 DPR RI ini belum terlihat. Kemudian juga dari rapat kerja yang sudah diawali oleh pernyataan dari Sri Mulyani atau Kementerian Keuangan ini sudah melakukan berbagai langkah stimulus dan juga kebijakan insentif untuk memulihkan sisi permintaan seperti konsumsi, kemudian juga investasi dan ekspor, juga dari sisi supply atau produktif. Dan Kementerian Keuangan juga sudah nantinya rencananya juga akan melakukan penempatan uang negara pada bank umum sebesar 30 triliun dan kepada himbara atau himpunan bank negara ini, dan dituju 4 bank, yakni Bank BRI, BTN, BNI, dan juga Bank Mandiri. Dan penempatan ini nantinya akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan dan setelah itu akan dievaluasi. Jadi masing-masing bank ini untuk penyaluran dananya nanti ada pembagian sektor-sektor seperti Mandiri, BNI ini akan ada penyaluran dana di sektor industri dan UMKM, lalu juga pada BRI akan ada penyaluran dana kredit umum, kemudian untuk BTN akan penyaluran dananya pada sektor perumahan. Dan untuk menjalankan dari penempatan uang negara pada bank umum ini, Kementerian Keuangan juga melakukan revisi dasar hukum dan juga melakukan berbagai peraturan terkait dengan larangan-larangan. Bahwasanya nanti akan ada larangan-larangan dana murah ini tidak boleh membeli surat berharga dan juga tidak boleh ada transaksi valuta asing. Cikal. Dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, lalu seperti apa prediksi ekonomi di kuartal ketiga tahun ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa, memang sebelumnya Jokowi mengungkapkan dari Organization of Economic Cooperation Development menyampaikan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dunia kontraksi minus 67%, dan juga ini juga sudah dinyatakan oleh Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi mengalami minus 5%, dan kondisi perekonomian Indonesia ini juga diprediksi oleh Kementerian Keuangan menurun di kuartal 2 2020 yang memprediksi ekonomi nasional ini negatif 3,8%. Dan dari merosotnya perekonomian Indonesia yang diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial ini, untuk itu tadi pemerintah yang diwakili juga Kementerian Keuangan Sri Mulyani ini melakukan berbagai kebijakan, dan salah satunya adalah merancang program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan anggaran mencapai sekitar 695,2 triliun. Dan dalam merosotnya situasi ekonomi di Indonesia ini juga yang paling difokuskan adalah anggaran-anggaran ini nantinya akan menyasar pada sektor-sektor atau seperti kesehatan dan juga bantuan sosial. Dan juga tadi sempat dari Komisi 11 DPR ini mengkritisi dari kebijakan-kebijakan yang dinyatakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, bahwasanya memang kebijakan yang ditawarkan ini tidak adanya bank swasta dan juga tidak dapat menjamin aktivitas valuta asing
asing, dan untuk itulah dari pihak Komisi 11 DPR RI menyatakan kepada Kementerian Keuangan bahwasanya hal ini perlu diperhatikan. Dan selanjutnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 dan 4 yang diharapkan positif, dan ini juga akan menyelamatkan Indonesia dari resesi. Cikal. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda. Selamat tugas kembali.